Dan sekarang kita mungkin bisa dibilang akan jalan-jalan terlebih dahulu ya Mbak Najwa. Kita akan jalan-jalan. Jadi buat yang sudah menyiapkan pertanyaan silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Oke. Karena saking banyaknya yang angkat tangan. Bisa di sini juga loh ya. Boleh. Juga di sini. Karena saking banyaknya yang angkat tangan kita akan menilai berdasarkan tingkat keimanan ya. Oh susah ya. Kita bagaimana? agak ke belakang aja. Boleh silakan. Ke belakang ya. Oke kita jalan-jalan ke belakang. Siapa yang mau nanya? Agak di belakang nanti aku maju ke depan sama ternyata. Boleh, boleh. Yang ada di belakang. Jangan malu-malu akan ada masing-masing mendapatkan satu merchandise untuk 3 orang. Ya. Siapa namanya? Pakai mic-nya sayang. Perkenalkan nama saya Nia Puji Lestari. Siapa? Ngadepnya ke aku dong. Grogi. Nia fakultas apa? Dari FKIP. FKIB, Ya. Oke. Semester? Semester 5. Oh udah mau selesai? Semester 5, masih Oh satu. belum, masih jauh. 2 tahun lagi. Semester berapa? 5. 15 ya? Enggak, 5. Oke. Ya. Mau nanya apa? Siapa tadi Nia ya? Iya, Nia. Yang saya pernah membaca kalimat seperti ini. Ciri dari jurnalisme itu adalah skeptis. Tanpa skeptis itu media tidak akan hidup. Nah, saya sebagai anggota dari jurnalis kampus, Wes. ya. Saya dari Pas jurnalis, banget loh, aku udah ini loh. dari Random, tapi jurnalis kampus itu, dari saya pribadi sendiri itu belum bisa memunculkan sikap skeptis yang menjadi ciri khas dari jurnalisme itu sendiri. Nah, menurut Mbak Najwa sendiri, bagaimana caranya untuk memunculkan sikap skeptis itu di jurnalis kampus seperti saya? Oke, makasih Nia. Yang lain dulu ya. Boleh? Kita foto dulu. Atau mau dikasih terlebih dahulu sama foto? Jangan ribut ya. Jangan ribut. Nanti kita akan selfie bareng-bareng nanti. Tenang aja di akhir acara ya. Kameranya mana? Hah? Iya. Kamu gak ada kamera Tani? Di HP-nya mati ya. Oke, ini silakan nih ya. Diterima itu, terlebih dahulu. Nah. Tuh kan. Mayan kan daripada lu manyun. Ya. Ya. Ditampung dulu ya? Iya, ditampung dulu. Yang lainnya? Berikutnya silakan. Kita ke mana? Aku pengen ke samping sana Oke, sih. boleh sayap Kita ke kanan? sana ya. Sayap kanan ya. Oke, sayap kanan. Sayap kanan, Oke, sayap kali ini kiri. mungkin ke cowok dulu atau ke cewek lagi, Mbak? Oh, boleh cowok. Cowok ya? Yang manis ya. Oke. Langsung semua ngaku manis loh. Yang mana nih? Yang mana nih kira-kira? Silakan Mbak Najwa yang memilih. Ah, jangan aku yang milih. Oh, Nanti, ya? nanti GR orangnya. Ari aja. Oke. yang milih. Oh, kalau saya memilih cowok, saya rada gimana gitu Mbak soalnya. Rada sedikit ngilu ya. Oke, mungkin yang ada di sebelah sini Mas ya deh, boleh. Silakan perkenalkan diri dari fakultas, umur, kira-kira mau lulus tahun berapa? Perkenalkan nama saya Imam Fauzan. Panggilannya dari Imam atau Fauzan? Fauzan. Fauzan, oke. Ya. Semester berapa Mas? Semester Fauzan? 5 Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam, wes. Eh, Mas Fauzan. ya, mau nanya Mbak. Yes, Mas. Tadi udah diceritain ya banyak hal tentang bagaimana tekanan yang ada ke Mbak Najwa. Saya pengen nanya, apa yang membuat Mbak Nana ini bisa bertahan sampai 16 tahun di jurnalistik, kemudian 7 tahun di mata Najwa? Gitu. Oke. Jawabannya simple, yang penting yakin Mas. Mas Fauzan mau foto sama aku? Mau? Oke. Jawabnya ngangguk Baik. ini loh, ngangguk. Ya, oke, silakan, Gimana, Mas? silakan. Pakai mic ya? Serasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak ya. Satu lagi. Kok tangannya gitu, Mas? Tangannya jangan kayak gitu kayak Dimas Kanjeng loh kamu. Oh lagi, mau nambah? Oh dapat ini, oh ya. Ini ya Mas Fauzan. Makasih pertanyaannya ya Mas. Terima kasih. Tangannya dingin banget. Iya. Nanti tolong digandakan ya Mas. Yang mana lagi ya? Boleh, yang di sana mungkin. Oh yang di ujung sana, Nah. ya. Yang di ujung sana. Lambaikan tangan ke atas biar serasa konser Noah, yuk. Oh, Bapak atau Yang di sana silakan, ya? monggo silakan. Mbak Najwa. Oh bapak dosen. Oke. Nggak apa-apa, Pak dosen dulu. Nanti habis itu adik-adik. Daripada kalian nggak lulus loh. Wah, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima Bapak kasih. semester berapa? Oh salah ya. Waduh. Nama saya Sarjito. Oke, Pak Sarjito. Pak Wakil Rektor 2. Yes. Oh ya, Oh, Pak Sarjito. luar biasa. Saya sangat menikmati talk show ya. Terutama saya mengambil show-nya itu tadi loh. Iya, Pak. Ya, sangat menikmati dan ini Pak itu harusnya Mbak Najwa itu jadi dosen. Saya mengikuti seminar beberapa kali itu sulit untuk konsentrasi, tapi kali ini saya tema dari awal sampai akhir itu bisa ngerti. Luar biasa. Bapak udah ngomong kayak gini udah berapa kali seminar, Pak? Banyak. Banyak sekali ngomong gini semua ya, Pak ya? Ini- Luar biasa. Ada pertanyaan penting. Baik, silakan Bapak. Tadi termasuk Mbak Najwa mengomentari mengenai Anies Baswedan yang Ya. sebenarnya Anies Baswedan itu politician atau academician gitu ya. Ya, memang hidup ini kadang-kadang kita itu man purpose but God dispose. Jadi Yang kita artinya? itu merencanakan, Tuhan yang Menentukan. gitu. Nah, kadang-kadang kita menjalani sesuatu tidak sengaja gitu. Mbak Nana juga ahli hukum, tapi akhirnya setelah magang di RCTI menyenangi bidang jurnalis. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ya Mbak Najwa ini sudah sangat populer, kalau misalnya ada yang melamar jadi wakil gubernur atau bahkan presiden seperti itu, Wis. kira-kira apakah tetap cinta jurnalis atau akan menjadi seperti yang kami tanyakan tadi? Itu pertanyaan. Makasih Pak Luar Sarjito. biasa Pak Mujito, matur nuwun. Ini perlu ditawarin foto Boleh? bareng nggak? Mau foto dulu, Pak? Boleh? Silakan ke sini, Pak. Monggo silakan ke sini mungkin, Pak. Biar fotonya langsung Sama ada Pak Wakil backgroundnya. Rektor loh. Nah, Kalau ini aku yang deg-degan. Nah. Kameranya mana Pak? iya. Pak, Silakan. Pak gini dong Pak biar gaul. Lo kok gini? Tangannya, Pak? Iya. Kebalik Pak gini. Gini. Iya. Ah. Salam metal, Pak ya. Ah. Makasih Pak Sarjito. Oh dapat hadiah juga. Wah. Waduh. Luar biasa. Bagaimana Mbak Nana? Satu lagi. Satu lagi boleh? Ya, Oke. Yang di ujung sana. Yang di ujung sana, oke. Ya. Yang mana? Ya ini kamu yang milih aja ya. Tadi cowok nggak mau milih kan? Iya. Kalau cewek jadi seleramu yang mana coba tolong. Oke girls, tunjukkan pesonamu. Oh ini bukan take me out ya, maaf. Yang mana ya? Hah? Oh yang jilbab kuning, yuk sini sayang. Oh. Ya ampun, tadi malam mimpi apaan? Aduh. Ah, itu sepatunya dikancing dulu, ya. Udah. Iya, sudah. Sini adek. Ini bajunya belum jadi ya? Ini Oh, model. Oh model, Kenapa? maaf. Peluk nggak? Boleh peluk. Oh, mau peluk Arya, ayo ya. Oh. Tak kira mau peluk Arya. Saya udah Ya niat Allah. mau ngewakilin loh tadi loh. Ya Allah. Siapa namanya adek? Jangan nangis, namanya siapa? Alhamdulillah akhirnya keluarga yang terpisah selama 10 tahun. Hari ini bisa dipertemukan kembali dalam Mata Najwa. Siapa namanya? Nama saya Nuri Amri dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi. Semester berapa Nuri? Semester 1. Oh baru masuk. Panggilannya Nuri jadi? Nuri, oke. Nuri mau nanya apa sayang? Jadi gini Kak Nana, banyak di Indonesia itu, pertayangan di televisi Indonesia itu yang tidak mendidik dan tidak pantas dipertayangkan untuk anak-anak. Menurut Kak Nana, untuk pertayangan Indonesia itu harusnya seperti apa? Oh iya. Makasih Nuri. Kita udah Makasih Nuri. udah Mungkin foto? dibalik terlebih dahulu biar kelihatan kamera. Oh ya. Oh tadi nggak lihat kamera Iya. ya? Oh ya. Nih Nuri silakan. Udah, kamera Nuri mana? Oh Iya. ini, udah. Nuri udah ngabarin orang tua belum? Sini aku yang pegang. Lah saya kan nanya. Kamu tangannya gemeter, aku aja yang pegang. Ini Masa kalau- sih gemeter? Oh iya loh. Oh iya. Kita selfie aja ya. Oh. Ayo sama aku, ayo. Tuh. Oke, makasih Nuri pertanyaannya. Makasih sayang. Terima kasih, Nuri. Kita jawab dulu nanti. Boleh, lagi silakan. ya. Kita jawab dulu ya. Iya. Jawabnya di mana? Sini apa situ? Di atas panggung Di mana? aja Oh, di biar atas lebih panggung. Mas, bisa terlihat lewat semua. Sini. Permisi ya Mas. Mas kameramen. Permisi. Pertanyaan pertama.
pertanyaan, ya saya mau jawab Pak Sarjito dulu. Oh, baik. Ketika tadi malam Pak, saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang keras ke Anies Baswedan dan jawabannya semua masuk ke akal saya. Dan menurut saya itu jawaban yang tulus ketika Mas Anies bilang ada banyak orang yang bilang politik itu jelek. Tetapi kalau semua orang baik justru tidak ada di politik, maka politik kita tidak akan pernah berubah. Orang hanya mau turun tangan bayar pajak, tapi tidak mau ikut mengelola uang pajak. Jadi kalau orang tidak bermasalah, tidak mau turun tangan dan mengelola uang kita, siapa yang akan mengelola? Ketika kemudian Mas Anies bilang, yang selalu ia tekankan di setiap pidato-pidatonya mengajak orang mau terlibat. Ketika ia mendapatkan undangan, bukan meminta, dia bilang, dia tegaskan berkali-kali, saya tidak meminta untuk, saya tidak menjajakan diri, tapi saya diminta untuk turun tangan. Kalau ia tidak memenuhi undangan itu, maka sama artinya ia menjilat ludah sendiri ketika mengajak orang untuk mau terlibat dalam membangun negeri ini. Dan saya rasa kalimat-kalimat itu kalimat yang memotivasi dan saya tidak bisa memberitahu teman-teman apa preferensi politik saya, apakah Anies, apakah Agus, apakah Ahok, tetapi intinya platform, tempat untuk orang bicara dan menukar ide dan gagasan itu penting. Ada kesalahpahaman, ada banyak isu, itu diklarifikasi langsung oleh yang bersangkutan dan pada akhirnya nanti rakyat pemilih yang akan menentukan mana yang paling cocok untuk Jakarta. Itu pertama soal Anies Baswedan. Soal apakah saya tertarik ke politik. Kalau ditanya sekarang Pak Sarjito, jawaban saya tidak. Kalau ditanya saat ini, detik ini, barusan ditanya, apakah mau jadi politisi atau tidak, saya akan menjawab tidak, karena dihitung-hitung rasanya lebih banyak manfaat dari mudorotnya saya tetap jadi jurnalis Pak. Tetapi intinya sebetulnya bukan pekerjaannya. Yang penting itu bukan perannya adik-adik, tetapi apakah yang kita lakukan itu bisa membawa dampak dan pengaruh untuk orang lain. Yang saya senang dari pekerjaan ini adalah kesempatan untuk bertemu begitu banyak orang, kesempatan untuk mendengar, bercerita langsung, menangkap langsung apa yang menjadi hal-hal penting dan prioritas dalam hidup orang, dan itu dilakukan lewat jurnalis. Apakah kemudian peran itu bisa dilakukan kalau menjadi politisi? Tentu saja bisa, tetapi mungkin saatnya belum. Saya ingat Pak, anak saya Izat, waktu dia umur 9 tahun pernah ditanya, kalau besar mau jadi apa? Dan jawaban Izat itu sempat membuat saya agak kaget dan agak sedih ketika dia bilang, saya mau ngetop seperti mami. Saya agak khawatir kalau kemudian definisi sukses itu diidentikan dengan popularitas. Karena populer itu bukan sukses adik-adik. Kalau kemudian orang sudah mengasosiasikan sukses dengan populer, orang akan melakukan apa saja yang penting ngetop. Karenanya ajang-ajang pencarian bakat menjadi sangat ramai. Bagaimana orang berusaha eksis di sosial media lewat cara apapun, bahkan cara yang aneh-aneh. Karena yang penting ngetop, karena orang merasa ngetop sama dengan sukses. Padahal ada banyak sekali sukses itu, saya diajarkan oleh ayah saya, sukses itu kalau kita bisa memberikan apapun, sekecil apapun untuk orang lain. Bagaimana apa yang kita lakukan bisa membawa dampak sekecil apapun untuk orang lain. Itu seharusnya menjadi definisi sukses. Dan ada banyak sekali orang-orang sukses, orang-orang hebat yang melakukan kebaikan tanpa orang lain tahu. Ada banyak sekali pekerja-pekerja keras di sudut-sudut Indonesia. Saya mau cerita adik-adik, saya baru-baru ini ditunjuk menjadi Duta Baca Indonesia. Tugas saya baru 5 bulan yang lalu ditunjuk jadi Duta Baca. Tugas saya adalah ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, bertemu dengan aktivitas penggiat literasi, mengajak orang mau kembali mencintai buku. Dan itu tugas yang maha berat. Karena kalau angka-angka statistik, minat baca kita itu, melas banget. Dari 61 negara, survei terakhir, dari 61 negara, kita di nomor 60.
Masih untung ada Botswana nomor 61. Kalau enggak kita ya nomor paling buntut. Tahun 2012 ada survei yang sama memotret kemampuan membaca anak Indonesia. Anak-anak Eropa itu dalam 1 tahun bisa baca 25 buku. Anak Singapura, di Jepang 15 sampai 17 buku. Kira-kira anak kita dalam setahun sanggup baca berapa buku? Berapa? 8? Berapa? 5? 0. Hanya 0,001. Hanya 1 dari 1000 anak Indonesia yang punya minat baca. Itu angka yang luar biasa menyedihkan. Di hampir setiap angka statistik menunjukkan peringkat kita di tingkat literasi itu sangat jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Itu yang membuat saya stres jadi duta baca. Tetapi 5 bulan ini saya keliling ke beberapa daerah, saya menemukan sesuatu yang membesarkan hati. Ada begitu banyak teman-teman yang meluangkan waktunya melakukan hal-hal yang luar biasa. Di Papua itu adik-adik, ada 1 orang yang kerjanya naik turun gunung dengan kuda, masuk ke desa-desa pelosok terpencil, bawa buku di kudanya supaya anak-anak bisa baca. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada namanya Pak Ridwan, punya perahu pustaka. Berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain di pelosok-pelosok, isi perahunya buku. Ada penjual tahu adik-adik. Penjual tahu kalau saya tidak salah di Cirebon. Di sela-sela waktu luangnya, itu dia membawa buku, berkeliling, memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar mencintai buku. Dan ada banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Definisi sukses ya mereka. Definisi sukses adalah anak muda di Papua yang naik turun gunung, Ridwan yang berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain, ada juga namanya Pak Ridwan di pegunungan lereng Slamet yang punya kuda poni dan membawa kudanya berkeliling ke daerah-daerah untuk membuat anak-anak mencintai buku. Itu sukses. Sukses itu bukan di layar kaca, seneng sih ngetop. Siapa yang gak seneng dikenal orang, siapa yang gak seneng dan bangga diajak foto dan dipeluk. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan itu definisi sukses, tapi kalau apa yang kita lakukan sekecil apapun bisa membawa sesuatu yang lebih untuk orang lain. Itu jawabannya. Soal apa tadi, skeptis ya? Skeptis ya. Bagaimana melatih skeptis? Banyak baca. Semakin banyak kita baca, semakin kita sadar kita tidak tahu apa-apa. Semakin banyak kita tahu sesuatu, semakin kita sadar ilmu kita baru sedikit dari ilmu yang ada. Kalau kita banyak baca, kita akan sadar, Pak Rektor keren loh. Jadi kuncinya itu, dan membacanya itu jangan hanya satu sumber adik-adik. Membacanya jangan hanya satu sumber tapi banyak sumber. Dan baca link online itu bukan baca loh, baca buku. Sekarang itu kita seringnya menjadi pembaca yang pasif. Ada judul yang seru di berita online, keluar link di Facebook, kemudian kita baca. Kita jadi membaca apa yang disodori di depan kita. Kita tidak menjadi pembaca yang aktif, yang mencari tahu apa yang kita rasa menarik, apa-apa yang penting diketahui. Jadi cara paling mudah menjadi skeptif, banyak baca. Semakin banyak baca, semakin kita sadar kita tidak tahu apa-apa dan kita akan semakin mencari ilmu. Itu jawabannya. Yang berikutnya apa ya? Aku Pertanyaan berikutnya tadi? Nuri ya? Nomor 3. Kamu gak nyatet gimana? Oh iya lupa Mbak. Nuri tadi nanya soal apa ya Nur? Itu ada contekannya apa? Tayangan tidak mendidik. Oh, tayangan tidak mendidik. Oke, dan terakhir tayangan seperti apa yang mendidik? Oke. Mendidik. Saya pengurus ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Jadi tidak enak kalau saya ngomentari TV tetangga. Tapi saya mau bilang gini adik-adik, sebetulnya kuasa untuk menentukan apa yang mau kalian tonton dan tidak ada di tangan Anda kok. Televisi mau menyajikan apapun, sinetron, gosip, kartun atau apapun,
sajian itu semua ada di depan kita, tapi yang punya kuasa untuk menentukan apa yang mau kita tonton atau tidak, itu pemirsa. Orang banyak bilang, karena sekarang pemirsa makin lama makin kritis. Dan orang televisi makin lama makin takut sama pemirsa. Yang ditakuti itu bukan pemilik TV. Saya nggak takut sama Surya Paloh. Yang saya takuti adalah ketika Nuri, Pak Rektor, Pak Sarjito ketika nonton Mata Najwa 2 menit, nggak usah sampai 2 menit Pak, 10 detik, 30, karena pemirsa tuh kejam dan bisa kelihatan dari rating share. 30 detik dia nggak suka, dia pindah channel, dia akan mencari tayangan yang lain. Jadi yang saya takuti adalah pemirsa yang megang remote control, yang bisa memutuskan saya tidak merasa penting untuk menyaksikan ini, saya mau menyaksikan yang lain. Dan makin lama orang makin nggak nonton televisi, trennya di Amerika ya. Di Amerika pemirsa televisi makin turun. Kalau di Indonesia masih tetap tinggi, survei terakhir pun orang paling banyak mendapat informasi dari televisi. Tapi trennya di dunia, orang dapat informasi itu lewat online. Nonton Mata Najwa juga kalau anak muda seringkali nggak nonton di TV, tapi nontonnya ketika sudah diupload di YouTube. Jadi tren pemirsa berubah dan itu membuat kami pelaku industri juga menjadi hati-hati. Kalau kita memberikan sesuatu yang tidak disukai atau memberikan sesuatu yang kemudian dinilai tidak bermanfaat akan ditinggal. Itu yang pertama. Jadi pemirsa yang semakin kritis. Yang kedua, wasitnya tambah galak. KPI itu luar biasa galak. Asosiasi-asosiasi jurnalis juga makin bergigi. Dan wartawan-wartawan juga seharusnya sih saya berharap makin profesional. Jadi kuncinya adalah kalau pemirsa menuntut sesuatu yang bagus, pemirsa menuntut sesuatu yang berkualitas, mau tidak mau yakin pasti akan didengarkan oleh industri. Dan seharusnya itu bisa didorong kok. Itu bisa didorong. Ada orang bilang, wah kalau seperti ini ratingnya kecil, pengiklan tidak akan mau masuk. Tetapi ada banyak bukti tayangan yang berkualitas, tetapi juga menarik untuk ditonton. Ada banyak acara, bukan hanya sukses secara kepemirsaan, tetapi juga sukses secara komersial. Jadi, dan lagi-lagi itu tuntutannya ke pemirsa. Jadi kalau kita jadi pemirsa yang semakin kritis, jadi pemirsa yang semakin cerdas, mau tidak mau industri yang mengikuti. Jadi jangan biarkan kami yang menentukan apa yang baik untuk Anda, bersuara, kritik kalau salah, tuntut kami berbuat baik, tuntut kami menyajikan tayangan yang berkualitas, maka pasti akan didengar, karena kalau tidak akan ditinggalkan. Jadi sesederhana itu. Jadilah pemirsa yang kritis. Oke, pertanyaan terakhir. Jika tidak jadi jurnalis lagi suatu saat, dalam beberapa kesempatan Mbak Najwa sempat mengutarakan pengen jadi dosen. Mungkin pengen jadi dosen di UMS misalnya Pak? Boleh? Kalau boleh Pak Rektor. Karena memang saya berasal dari keluarga pendidik adik-adik. Jadi ayah saya dulu rektor pendidik, kemudian kakak saya juga pendidik, dan selalu senang kembali ke kampus, selalu dapat energi baru rasanya kalau ke kampus. Dulu waktu mahasiswa saya hobinya ya ikut organisasi, karena mohon maaf Pak Rektor kalau saya bilang jangan hanya kejar IP. Mahasiswa itu, adik-adik, kuliah itu bukan berapa IP yang kalian dapat. Kuliah itu berapa banyak pengalaman yang kalian peroleh. Berapa banyak memori yang kalian ciptakan. Berapa banyak jejaring, networking yang bisa kalian usahakan. Jadi mahasiswa juga jangan terserah gitu loh. Jangan tidak berani berpendapat. Kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang dianggap tidak pas, bersuara. Hari gini kok netral-netral aja. Hari gini harus punya sikap. Dan sikap kritis itu bisa kalian dapatkan kalau kalian berorganisasi, ketemu orang. Saya merasa sangat diuntungkan ketika saya mahasiswa dulu. IPK saya sih alhamdulillah juga bagus sih Pak, alhamdulillah. Tetapi yang saya ingat sekarang bukan, ya masih ingat sedikit-sedikit soal dakwaan dan sebagainya. Tapi yang saya ingat lebih ketika pengalaman saya membuat acara besar. Pengalaman saya mengejar-ngejar alumni untuk minta sponsor dana. Pengalaman saya jadi seksi acara yang jemputin pembicara untuk datang ke lokasi. Jadi pengalaman-pengalaman ketika berurusan dengan banyak orang, itu jadi modal saya untuk
di dunia kerja. Sampai sekarang pun kalau saya cari anak magang atau ketika saya Wapemret dan mencari siapa yang mau melamar ke Metro, yang saya lihat bukan IPK, tapi saya akan langsung ke riwayat organisasi. Seberapa aktif sih orang ini? Seberapa banyak kontribusinya ke masyarakat? Ya, nilai penting, tetapi pengalaman yang kalian ciptakan itu jauh lebih penting dan akan bisa membentuk kita menjadi orang-orang yang profesional dan mudah-mudahan berguna untuk nusa dan bangsa. Amin. Luar biasa. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, Mbak Najwa. Yes ya. Ini berhubungan sekali dengan tadi yang terakhir disampaikan oleh Mbak Nana, di mana kemudian bahwa mahasiswa itu tidak perlu IP yang bagus-bagus amat, mungkin seperti itu. Nggak juga. Sebetulnya intinya gini, dan saya jujur saya mencuri dari Mas Anies. Jadi minimal IPK yang bisa membuat kalian mendaftar beasiswa, adik-adik. Jadi nilai berusahalah mencari IPK yang minimal supaya kalau daftar beasiswa itu dapat. Jadi itu. Jadi misalnya sekarang berapa? Minimal 2,75 atau minimal 3. Jadi minimal itu. Jadi kalau mau nyari beasiswa dapat. Karena kita sekolah kalau bisa jangan dibayarin orang tua. Sekolah kalau bisa dibayarin orang lain biar orang tua bisa ada uang untuk ngurusin yang lain-lain. Sekolah mandiri. Banyak PR di mana ketika kita mahasiswa, kita ngampus seperti itu, kita belum menemukan passion. Kita belum menemukan apakah kita ini concern terhadap suatu bidang. Itu bagaimana, Mbak Nana? Saya sering merasa orang banyak salah kaprah ya adik-adik soal passion. Dianggapnya passion itu seperti tiba-tiba menemukan ilham di tengah malam. Tiba-tiba mimpi terus bangun, saya dapat passion. Jadi passion itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Passion itu sesuatu yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Passion itu bagaimana kita merawat ketertarikan. Saya suka pada satu hal, saya rawat ketertarikan itu dengan cara mencari informasi apapun atau mencoba pengalaman yang membuat saya jauh lebih tahu tentang ketertarikan itu. Sedikit demi sedikit merawat ketertarikan dan kemudian yang membuat kita yakin bahwa ini yang mau kita lakukan. Dan jangan takut kalau merasa aduh sudah mau lulus kok kayaknya salah jurusan ya. Sudah mau lulus sampai skripsi pun aduh kayaknya nggak pas nih. Tidak apa-apa, ada banyak sekali orang yang karirnya ditentukan bukan dengan jurusan yang dia pilih di kampus. Karena ya ilmu dasar yang kita dapatkan itu penting, tetapi lebih kuliah itu menurut saya bagaimana kita melatih logika, bagaimana kita melatih kemampuan menulis. Menulis adik-adik, menulis itu penting. Dengan menulis kita akan bisa mengatur perbincangan kita secara sistematis. Kita akan bisa menemukan benang merah dari satu ide ke ide yang lain. Jadi apapun yang ditulis, apapun latar belakang ilmunya, dapatkan skillnya. Skillnya yang penting didapat, terutama kalau kita bicara S1. Dan jangan bayangkan, adik-adik pernah bayangkan tidak sih? 20 tahun dari sekarang akan menjadi orang yang seperti apa? Pernah tidak membayangkan? Tahun 2036, kira-kira akan melakukan apa, akan jadi apa? Mungkin saja yang adik-adik lakukan 20 tahun dari sekarang, bahkan pekerjaannya belum ada sekarang. Belum ditemukan. Dengan teknologi yang berkembang sedemikian cepat, dengan dunia yang sudah tidak ada lagi batasnya, dengan apa yang terjadi detik ini di Amerika, di ujung dunia manapun kita bisa tahu, sudah tidak lagi ada batas negara, batas geografis, pertukaran ide yang sedemikian cepat. Pernah bayangkan tidak, 20 tahun dari sekarang akan jadi apa, melakukan apa? Itu PR. Saya minta anak-anak mahasiswa, adik-adik sekarang, PR. Nanti tag saya di Instagram ya. Buat peta, buat visualisasi, buat CV. Bukan CV sekarang, CV 20 tahun lagi. 20 tahun lagi CV saya sudah menjadi doktor. 20 tahun lagi CV saya sudah bisa bikin perusahaan mempekerjakan ribuan orang. Buat CV adik-adik. Apa yang kalian ingin lakukan 20 tahun dari sekarang di tahun 2036. Pegang CV itu, jadikan itu panduan, insya Allah akan sampai tujuan. Jadi semua pulang dari sini
bikin CV 2036 20 tahun apa yang kalian cita-citakan akan lakukan. Karena kalau anak muda tidak punya visi, anak muda tidak punya mimpi, tidak punya keinginan, tidak akan ada bedanya dengan orang-orang yang sudah lapuk di ujung usia. Keistimewaan anak muda adalah bisa melakukan apapun yang diinginkan. Apapun yang diinginkan bisa dilakukan. Seperti itu Arya. Luar biasa Mbak Nana ya. Baik, mengingat waktu juga sudah sangat terbatas ya. Mungkin dari Mbak Fenty terlebih dahulu pengen memberikan pesan apa untuk adik-adik kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta? Ya, menyambung soal passion tadi, misalnya seperti saya dari bahkan mungkin sejak saya bisa menulis, kalau dulu zamannya halus kasar ya, sejak menulis saya pikir saya pengen jadi penulis, cuman kemudian menulis buat surat kabar, menjadi pemimpin redaksi majalah kampus, koran kampus, kemudian jadi wartawan. Jadi saya pupuk dulu keinginan saya itu meskipun saya nggak tahu apakah itu akan terwujud apa enggak. Tapi ternyata kemudian ada tanda-tanda bahwa saya pikir wah ini saatnya saya berhenti jadi wartawan tapi tetap menggeluti dunia wartawan juga dalam tanda petik karena saya harus riset sendiri, saya harus wawancara sendiri, saya harus pergi mengejar narasumber saya sampai ke pelosok. Seperti kemarin saya seminggu berada di Aceh, dari Banda Aceh ke pantai barat, dari Banda Aceh ke pantai timur, itu saya jalanin untuk mencari narasumber saya untuk buku saya terbaru. Sampai akhirnya itu tadi dibukakan, saya merasa dibukakan jalan ketika menulis buku dan kemudian akhirnya mantap, ya udah saya meninggalkan pekerjaan saya. Jadi Nana bilang tadi memang harus sesuatu yang kita pupuk sampai kemudian kita yakin bahwa kita ingin melakukan pekerjaan itu dan yang penting adalah hati kita senang dengan yang kita kerjakan. Dan satu lagi juga seperti Nana tadi bilang, kalau dari kuliah banyak-banyak menimba pengalaman dengan berorganisasi. Kalau dulu saya ingat saya dulu kuliahnya S1-nya di Medan, Sumatera Utara. Itu jadi panjang, kalau dulu tuh kan ada panitia dapat gantungan nama ya, saya tuh bisa berapa meter gitu dan ya buat saya itu pengalaman bener. Nana bilang bukan IPK yang saya ingat, saya memang jadi ingat belajarnya tapi ingat juga bagaimana dulu kalau berorganisasi sampai juga ketika menghadirkan menteri atau panglima TNI kemudian kita foto dan kemudian itu jadi kenangan buat kita sampai sekarang, sampai saya ketemu lagi di Jakarta setelah saya tidak lagi nguber-nguber itu pejabat, tapi malah dia yang nyari-nyari saya karena saya wartawan untuk diwawancara gitu kira-kira. Itu dari saya. Terima kasih adik-adik. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan paling meriah. Ya apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Luar biasa, sekali kita berikan aplaus paling meriah untuk Fenty Effendi selaku penulis dari buku Mantra Layar Kaca. Dan berikutnya konklusi terakhir dari Mbak Nana. Seperti ini ya, ketika Mata Najwa berakhir pasti akan ada lagu radio Krip ya, One Last Breath, dan disitulah kemudian konklusi puisi dari Mbak Nana disampaikan. Kita akan melihat itu, langsung saja silakan. Adik-adik, saya ada catatan. Ini catatan waktu itu memang saya tulis sudah agak lama dan khusus tentang mahasiswa. Dan ini sudah saya pernah sampaikan juga di kampus-kampus lain, tapi saya mau bacakan juga untuk adik-adik UMS. Catatan untuk para mahasiswa. Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merengguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya teman-temanmu, hayati masyarakat di sekelilingmu,
agar kampus tak menjelma menjadi tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman dengan bersikap netral-netralan. Tinjulah kemapanan dengan kepalan tangan, lawanlah kejumudan dengan kenengatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pulalah yang mestinya memperbaharui tanah air kita. Terima kasih banyak adik-adik. Luar biasa, kita berikan standing applause untuk Najwa Shihab. Sudah Dan juga Fenty Effendi. Membuka hati dan membuka waktu dan tempat untuk saya dan Fenty. Terima kasih seluruh tim Mata Najwa, mengucapkan terima kasih banyak Pak Rektor. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah. Arya, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kepada seluruh adik-adik. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat sebentar sebelum kita akan selfie. Saya nggak mau kalah sama Mbak Nana. Kalau tadi kita punya sedikit konklusi, saya juga punya konklusi sendiri. Teruntuk kita mahasiswa dan sivitas akademika. Suka tidak suka, kitalah garda terdepan penerus bangsa. Bersama rakyat jelata dan mereka yang kini ada di singgasana penguasa. Marilah bersama mengisi dengan cipta dan karya demi Bhinneka Tunggal Ika. Najwa Shihab datang dari keluarga agamis, memantapkan pilihannya menjadi seorang jurnalis. Memimpin kawan-kawan, menampilkan isu-isu tayangan realistis. Agar mereka tahu, agar rakyat tahu siapa saja mereka-mereka yang apatis. Karena bagi kami, siapa yang jadi pemimpin tidak jadi soal. Tapi kemana arah negara di bawah ini yang menjadi pasal. Dan Mata Najwa kami harapkan untuk siap menjadi pengawal demi tegaknya kebenaran, bukan kepentingan pribadi dari suatu golongan yang menjadi ihwal. Saya Arya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Sivitas Akademika. Terima kasih Bapak Rektor dan terima kasih untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.